lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Twas grace that led me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. Oh, He will my shield and portion be, as long as life endures. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've numberless days to sing God's praise. Then when we first begun, then when we first In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all. Selamat malam Pak Puji. Of Christ, I stand. Rumah Samuel. Bagaimana kondisi internet di sana, Pak? Lancar. Kenceng. Kenceng, Pak? Kenceng. Bagus. Us ya. Ini apa? Oh iya, Bapak mah nggak siaran ya. Saya di sini siaran. Kita malam ini terpaksa tidak live, Pak. Jadi ini direkam karena sinyal di tempat saya buruk sekali ini. Hujan nggak sih? Ya, Pak. Hujan nggak sana? Tadi hujannya deras banget, Pak. Pas saya lagi mimpin KRT itu derasnya bukan main. Sangat-sangat deras
sampai saya ngedenger suara sendirinya nggak bisa. Jadi ini, waduh luar biasa Pak hujannya. Iya kalau sekarang. Sekarang sih udah berhenti Pak. Cuma saya dapat bocoran tadi, saya barusan di kontak gitu ya. Ada terjadi longsor begitu Pak di dekat-dekat Purwasari sama sungai yang di Cibeber yang mana Cibeber stasiun turun itu meluap gitu Pak. Jadi ini hujannya sangat-sangat luar biasa ya. Oh ini nih keren. Papak.id. Angel, selamat malam Angel. Suaranya mengulang Pak. Kayaknya Bapak kedekatan sama speaker atau apa begitu. Itu. Padahal jauh loh, karena kenceng aja sini. Suaranya ngedouble soalnya Pak. Oh Jakarta juga hujan. Wah ini hujan di mana-mana. Udah itu gejala banjir udah di Jakarta. Ya mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya Pak. Jadi gimana Pak? Tadi sudah vaksin Ibu? Bukan vaksin kok. Ternyata bukan vaksin kok. Oh bukan vaksin? Bukan swab. Oh swab. Saya kan tadi dengarnya vaksin. Iya. Pikir iya. Kenapa Pak? Saya pikir vaksin ternyata cuma swab. Oh swab. Ya. Apa ya? Itu cuma sebentar doang tadi yang sore. Sebentar ya Pak. Oh. Hari ini MC-nya siapa ya Pak? Itu Kesia yang tahu tuh siapa tuh. Oh Kesia yang tahu. Kesia siapa guys? Kenapa Pak? MC-nya siapa MC-nya? Sinta Pak. Oh Sinta. Yang baca warta? Kesia. Belum tahu Pak. Nanti sama Sinta dikonfirmasi. Oh, yang baca warta dicari sama MC-nya ya? Iya Pak. I see. Oke, MC-nya belum datang mungkin karena kehujanan, macet dari Lido. Wah, mulai sirkus. Ini orang kok nyanyi bagus-bagus ya suaranya ya. Apa namanya? Hampir mirip Kak Sam lah. Waduh. Kalau saya disuruh nyanyi begitu Pak, wah udah angkat tangan saya. Saya langsung minggir duluan Pak, bener. Langsung gemetaran saya. Saya ada juga lagu Mekar Lahai Bumi Pak. Ada 1950 pada kemana nih? Coba kita bangunkan pakai trik yang biasa. I stand at the love Jesus offers me, confused at the grace that so fully He
crucified, that for me, a sinner, he suffered, he bled and died. Oh, it is wonderful that he should care for me enough to die for me. Oh, it is wonderful, wonderful to me. I marvel that he would descend from his throne divine to rescue a soul so rebellious and proud as mine, that he should extend his great love unto such as I, sufficient to mourn, to redeem and to justify. Oh, it is wonderful that he should care for me enough to die for me. Oh, it is wonderful, I think of his hands, pierced and bleeding, to pay the debt. Such mercy, such love and devotion, can I forget? No, I will praise and adore at the mercy seat, until at the glorified throne I kneel at his feet. Oh, it is wonderful that he should care for me enough to die for me. Oh, it is wonderful, it is wonderful. Oh, he is wonderful, wonderful to me. To me. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like mine can peace afford. I need thee every
I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, in joy or in pain. Come quickly and abide. My life is in vain. I need thee every hour. Cross my make me thine indeed. How blessed Son. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee, oh, I need thee. Every hour, Ya, bless me. rekan-rekan jam sudah menunjukkan 7.59. Kita mau mulai aja. Jadi sambil berjalannya Warta, sambil kita masuk-masukin orang kalau ada yang mau masukin lagi. Atau mau nunggu sampai 1 menit lagi jam 8. Bisa dimulain aja, Pak Sam. Mulai aja ya Pak ya. Oke. Ya, diserahkan waktu dan tempat kepada Sinta. Silakan. Baik, Pak. Warta bisa dimulai sama Indi. Baik, Shalom Koram. Warta pada malam hari ini, ibadah umum tanggal 2 Mei bertema bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam karya, yang menjadi pelayan firman adalah Penatua Samuel. Yang kedua, ibadah koram via Google Meet hari Minggu tanggal 2 Mei bertema bersahabat dengan kegagalan, pelayan firmannya adalah Pak Puji. Kopdar pada malam hari ini bertema kuasa kebangkitan yang mempersatukan, pelayan firmannya Pendeta Esa, dan WL-nya Sinta. Metode pengumpulan persembahan sehubungan dengan pandemi virus corona dan himbauan sinode terkait pelaksanaan ibadah di rumah. Majelis Jemaat GKI Cicurug menghimbau kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap berpartisipasi mendukung keberadaan gereja lewat pengumpulan persembahan dengan cara yang pertama, transfer ke rekening milik GKI Cicurug BCA nomor 1290756924 atas nama Bratawi Wari atau Kris Diana Ginanti. Yang kedua, bisa dititipkan kepada penatua pendamping wilayah masing-masing. Dan yang ketiga, dikirimkan ke gereja, dimasukkan dalam amplop tertutup, dan dikirimkan ke kantor gereja. Amplop dapat memakai amplop biasa dan dilem. Yang kelima, kita diajak peduli dan memperhatikan teman-teman yang tidak hadir, baik yang undur ataupun yang sakit. Sekian Warta malam hari. Shalom semuanya, selamat malam. Malam ini kita akan memulai kopdar. Sebelum kita memulai kopdar malam ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Angel.
teman-teman, Pak Puji dan Pak Sam, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan karena hari ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama kembali di Google Meet ini. Ya Tuhan, berkatilah renungan yang akan dibawakan agar kami bisa mendengarkan dan menerapkan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam tangan-Mu kami berada mengucap syukur. Amin. Untuk memulai kopdar hari ini, mari kita menyanyikan lagu Mulia-Mulia Namanya. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Samuel. Oke, selamat malam rekan-rekan. Disclaimer, saya menggantikan Pendeta Esa pada malam hari ini karena beliau ada satu dan lain hal yang tidak bisa ditinggal berkaitan dengan kegiatan pelayanan di gereja.
Sebelum kita bersama merenungkan bagian firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini di tengah cuaca yang kurang bersahabat, kami kembali boleh bersahati berkumpul di media online ini ya Bapak, untuk sedikit merenungkan sabdamu ya Bapak yang menguatkan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati jalannya pertemuan kami ini, persekutuan kami dari awal hingga akhirnya, dan biarlah ini melalui firman-Mu ini kami semakin dikuatkan dan dibangun menjadi sebuah komunitas yang saling peduli dan menyatakan kerajaan-Mu. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, biar apa yang dikatakan berasal daripada-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke rekan-rekan, bacaan kita diambil dari Efesus pasal 2, Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22. Kita akan mendengarkan pembacaannya berikut ini. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian bacaan Alkitab kita, yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada sedikit masalah di kamera saya, nanti dia akan menyala sendiri. Oke, selamat malam rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita hari ini adalah kuasa kebangkitan yang mempersatukan. Nah, teman-teman, kalau kita bicara kuasa kebangkitan yang mempersatukan, itu kita harus sedikit flashback lagi dengan tema kita di bulan, secara khusus bulan April ini. Kita ingat tema kita 3 minggu terakhir, minggu kemarin dan 2 minggu yang sebelumnya dan 3 minggu sebelumnya, itu selalu diawali dengan kata komunitas. Kalau kita perhatikan minggu kedua, komunitas rekonsiliatif.
Minggu ketiga, pertama kali kita bisa ibadah dengan menggunakan platform online, komunitas yang berbagi. Lalu kemarin hari Minggu, kita baru membahas soal komunitas pembawa kabar baik. Nah, apa artinya? Kalau kita memperhatikan teman-teman dari tema-tema ini, sebenarnya kita diperkenalkan kepada sebuah situasi di mana kita adalah komunitas. Komunitas sebagaimana kita tahu bersama adalah sebuah perkumpulan. Sebuah kumpulan yang saling berbagi satu dengan yang lain, saling bercerita, saling mendukung, karena berasal dari kata komune. Mana kita tahu komune itu artinya perkumpulan di mana ada orang yang berbagi beban, berbagi makanan, berbagi harta milik. Nah, pada kesempatan malam hari ini, tema-tema tadi kalau kita lihat ada hubungannya dengan pembahasan kita di mana Efesus 2 yang menjadi bahan bacaan kita itu bersabda. Dalam bagian ini kalau kita melihat di Efesus 2, rekan-rekan sekalian, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Dipersatukan dalam Kristus. Ini merupakan sebuah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Kenapa Paulus menuliskan bagian ini? Karena kalau kita lihat di ayat yang ke-11, itu ada sebuah perpecahan yang terjadi. Apa perpecahannya? Yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Ya, menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah. Ini tentu kalau kita ingat, ini ada kaitannya dengan kelompok yang namanya Yahudi Kristen. Orang-orang seperti Paulus yang convert menjadi pengikut Yesus Kristus. Yahudi Kristen mereka. Nah, orang-orang Yahudi Kristen ini masih memegang teguh tradisi mereka, yaitu tradisi sunat, di mana itu menjadi sebuah tanda. Tradisi sunat itu menjadi sebuah tanda seseorang itu menjadi bagian dari komunitas Yahudi. Apa artinya komunitas Yahudi, komunitas bangsa Israel? Artinya adalah komunitas bangsa pilihan Allah, di mana mereka berhak mendapatkan keselamatan. Nah, di dalam bagian ini Paulus dengan tegas ngomong gitu ya. Nggak ada itu, kayak gitu. Nggak ada pemisahan seperti itu. Karena apa? Kristus telah mempersatukan kita. Dikatakan di dalam ayat ke-13 bahwa kamu yang tadinya jauh, ya, di ayat 13, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi di sini Paulus menekankan sunat itu nggak berdampak apa-apa. Itu cuma sebuah tradisi yang dilakukan oleh komunitas masyarakat tertentu. Disunat pun nggak masalah. Karena apa? Itu cuma sunat lahiriah. Sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bukan sunat yang dikerjakan oleh Yesus atau dikerjakan oleh Tuhan yang membawa kepada keselamatan. Melalui Kristus, oleh darah Kristus, yaitu pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya serta kenaikannya kelak, kita telah dipersatukan dan merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, inilah yang menjadi yang digarisbawahi betul oleh Paulus, di mana hal sunat dan tidak sunat itu menjadi hal yang membuat jemaat di Efesus berantem sini dan sana. Komunitas mereka terpecah. Ada yang bilang, oke, kita harus sunat. Ada yang bilang, no, kita sudah menerima karya penebusan di dalam Yesus Kristus ketika kita percaya. Dan di sini Paulus menegaskan, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk apa? Menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri. Dengan bagian ini Paulus sedang mengatakan bahwa you disunat atau you tidak disunat tidak masalah. It's no problem. Itu nggak boleh jadi masalah yang membuat kalian terpecah. Kenapa? Karena kalian sudah dipersatukan oleh kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Disclaimer teman-teman, surat Paulus itu ditulis setelah kebangkitan Yesus Kristus. Ini yang menekankan betul bahwa makna penebusan di dalam Yesus Kristus itu nggak cuman kematian atau kebangkitannya, tetapi seluruh karya kehidupannya melalui kelahiran sampai kenaikannya ke surga. Itu menjadi
alat yang mempersatukan kita di dalam keselamatan. Makanya kita menjadi sebuah komunitas. Komunitas apa? Komunitas umat yang percaya kepadanya. Dan inilah yang mempersatukan kita di dalam menyambut keselamatan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di ayat 21, di situ dikatakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah. Artinya apa? Artinya bahwa setiap kita itu telah dipersatukan oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Melalui kebangkitannya, melalui kematiannya, kelahirannya, dan kenaikannya, kita telah dipersatukan, dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam. Kita tidak ada lagi yang membedakan. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Oleh karenanya, karena kita menyadari bagian itu, kita berkomunitas. Berkomunitas dalam apa? Di dalam iman. Komunitas yang membawa kabar baik. Komunitas yang saling berbagi satu dengan yang lainnya. Komunitas yang betul-betul merefleksikan kasih Tuhan. Karena apa? Karena kuasa kebangkitan Kristus itu mempersatukan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan ke depan? Karena kan sebagai sebuah komunitas seperti yang sudah beberapa kali, beberapa minggu disuarakan, tentu kita yang tinggal apa yang harus kita lakukan adalah mengerjakan tema-tema tadi. Kita saling berbagi, mewartakan kabar baik. Konkretnya apa? Konkretnya sesuatu hal yang sangat mudah. Namun mungkin ini membutuhkan waktu atau bahkan refleksi yang panjang. Apa konkretnya? Konkretnya adalah rela, bersedia diubahkan oleh Tuhan. For your information, rekan-rekan, Efesus 2 ayat 11 ini ditulis oleh Paulus. Kita tahu ada konflik di sana. Paulus sebagai seorang yang mengembalakan jemaat Tuhan, dia menulis surat sapaannya itu untuk mengingatkan kepada jemaatnya, kalian itu udah dipersatukan. Jadi gak boleh ada yang namanya konflik. Kenapa? Karena kalian itu dipersatukan bukan oleh sunat, bukan oleh hal-hal yang sifatnya duniawi, tetapi oleh karena darah Kristus. Sekarang tugas kalian apa? Tugas kalian adalah rela untuk bertemu satu dengan yang lain. Rela untuk menyapa adanya perbedaan di dalam kehidupan kita. Ada yang percaya bahwa sunat itu menjadi sebuah hal yang menandakan, kembali lagi sunat itu bukan yang menyelamatkan, tetapi itu sebuah simbol. Ada juga orang-orang yang dari tradisi yang berbeda. Nah, Paulus di sini mengingatkan bahwa kita harus rela dibentuk di dalam kepelbagaian itu, keberbagaian rupa-rupa orang yang kita dipersatukan di dalamnya. Sama seperti kita di sini. Ada yang buka kamera, ada yang tidak. Ada yang kuotanya cukup, ada yang kuotanya pas-pasan. Ada yang pakai wifi, ada yang tidak pakai wifi. Ada yang ikut kopdar karena kerinduannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada yang ikut kopdar karena ya saya tidak mau sebut, biarkan kalian mendefinisikan sendiri yang satunya. Itulah kepelbagaian ataupun keberagaman yang terjadi. Nah, kita melalui bagian firman ini kita diingatkan untuk apa? Untuk rela menerima itu semua yang pertama. Kuasa kebangkitan itu baru bisa kita rasakan ketika kita menerima adanya keberagaman di sekitar kita. Keberagaman bahwa ada orang yang on time, ada orang yang menunggu berapa menit baru masuk, ada orang yang oke, suportif sana dan sini, atau yang lain. Itu harus kita terima dulu. Setelah kita menerimanya, ketika kita merespon karya penebusan Tuhan, karena kuasa kebangkitannya yang mempersatukan, setelah menerima keberagaman itu, maka yang harus kita lakukan berikutnya menjadikannya sebagai kekuatan. Bagaimana kita bisa menjadikan perbedaan itu menjadi kekuatan? Dengan mengingat bahwa kita itu adalah semua sama di hadapan Tuhan. Kita sama-sama orang yang masih pengen belajar satu dengan yang lain. Pelayanan online memang bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang gampang. Bukan sesuatu yang susah juga sebenarnya. Karena sebagian besar dari kalian adalah orang-orang yang lahir
tahun 2000-an ke sini. Orang yang sudah lahir di tengah kemajuan teknologi. Ada juga orang-orang yang lahir seperti saya, Pak Puji, lalu yang lainnya, yang kami ini memang angkatan-angkatan yang lahir ketika teknologi yang sekarang ada itu lagi dikembangkan, lagi di riset sana-sini. Ada juga orang-orang yang lahir mungkin jauh baru masih teknologi seperti sekarang kita nikmati ini, masih di pikiran doang, masih diwacanakan. Komputer menjadi kecil, dulu komputer itu segede rumah dan sebagainya, itu masih diwacanakan. Nah, perbedaan ini harusnya kita pakai untuk apa? Untuk saling mempersatukan. Kenapa? Karena pasti ada nilai-nilai positif di dalam setiap generasi yang ada. Di seburuk-buruknya orang itu, seorang filsuf Chinese gitu ya, tetangga saya, seorang yang bernama Lao Tzu mengatakan, seburuk-buruknya orang pasti ada poin baik. Dan sebaik-baiknya orang pasti ada poin minusnya. Artinya apa? Artinya, tidak ada sesuatu yang benar-benar plus kecuali Tuhan. Nggak ada yang sempurna kecuali Tuhan. Sebagai manusia yang banyak ketidaksempurnaannya, harus kita belajar satu dengan yang lain. Saling memperkuat satu dengan yang lain. Lewat kerelaan tadi. Dan yang kedua, menjadikan keberagaman kita, keperbagaian kita ini sebagai cara untuk menghadapi situasi yang terjadi. Kalau ada orang yang malas, ada orang yang rajin. Orang yang rajin punya kewajiban untuk mengingatkan orang yang malas. Misalkan, ada orang yang malas ikut ibadah minggu karena merasa hari Rabu sudah ikut kopdar, oke. Berarti orang yang rajin itu mesti ingatin orang yang malas ini. Apakah orang yang malas nggak punya kewajiban? Punya. Kewajibannya apa? Kewajibannya dia ikutin saran orang yang rajin ini. Oke lah, ikutlah besok, tes lah. Lama-lama kan dia menjadi rajin. Nah, ketika orang yang rajin ini menjadi orang yang malas karena satu dan lain hal, orang yang malas, tadinya malas ini sekarang udah mulai rajin, dia bisa ngingetin, dia bilang, nah lu kan yang ngingetin gue untuk ikut ibadah hari Minggu, jangan ikut kopdar doang. Atau sebaliknya, jangan ikut ibadah Minggu doang, ikut kopdar juga. Atau jangan madol-madol, ada kegiatan remaja. Menjadi sebuah timbal balik yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Itulah yang menjadi respon kita dari karya kebangkitan Kristus yang mempersatukan kita. Selain kita rela untuk dibentuk, kita juga rela untuk apa? Untuk menggunakan perbedaan yang ada di sekitar kita bukan sebagai hambatan. Bukan kita memandang, dia mah males. Udah saya mau berteman sama yang rajinnya, enggak. Justru yang males itu kita mesti datengin, ya ayo ikutlah. Bareng sama saya lah, online ya udahlah. Nggak punya kuota, oke, cari wifi gratisan. Ada di gereja, ada di mana-mana sekarang wifi gratis. Kalian lebih pinter lah daripada saya untuk urusan IT. Wifi yang kalian nggak tahu passwordnya, mungkin kalian bisa cari tahu passwordnya dengan tanpa mesti ngomong ke yang punya. Ini kita pakai. Sebagai apa? Sebagai media, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan yang paling terakhir, cara yang ketiga, selain kita rela untuk dibentuk, diubahkan, kita rela untuk mengubahkan juga, yang paling terakhir, marilah kita juga rela untuk bersekutu. Artinya apa? Kita rela bukan untuk kayak orang, wah dia bisa rajin gara-gara saya, enggak. Kita rela untuk menerima bahwa konsepnya seperti Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa ketika seseorang berhasil, misalkan ada orang yang malas ikut ibadah, tiba-tiba dia jadi rajin ikut ibadah, karena kita yang mengingatkan, kita nggak boleh mengatakan, oh gara-gara saya, enggak. Tapi apa? Itu semua karena Tuhan. Tuhan memakai saya. Kembalikan segala sesuatunya itu kepada kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita melihat ada teman kita yang dapat nilai bagus dari yang tadinya malas-malesan, oke, mungkin itu jadi kebanggaan tersendiri buat kita. Tetapi kita kembalikan itu semua untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Lewat apa? Dengan melayani. Ketika melakukan hal itu, pasti kita bisa semakin menjadi komunitas yang seperti semangatnya itu kayak jemaat perdana. Apa? Komunitas yang saling berbagi, komunitas yang saling membawa kabar baik, dan juga komunitas yang paling penting, rekonsiliatif, komunitas yang mau menyapa atau bahkan memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Karena apa? Motivasinya adalah kuasa kebangkitan Kristus mendamaikan kita. Kita yang harusnya binasa justru beroleh hidup kekal di dalam Tuhan.
kita yang harusnya nggak ada hari ini, beroleh hari depan di dalam Tuhan. Karena apa? Karena inisiatifnya, karena kasihnya sempurna yang memampukan kita untuk boleh bekerja sama satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai, rekan-rekan kita akan masuk ke doa syafaat. Pokok-pokok doanya seperti yang ditulis di sini ya, Sinta ya, ke saya ya. Oke, ada lagi mungkin rekan-rekan yang mau didoakan, yang sakit, yang magang, yang mau ujian, silakan. Ada lagi? Sehat semua? Puji Tuhan, sehat, Pak. Mantap. Oke. Saya dapat info rekan-rekan bagi yang rumahnya di daerah Mekarsari, khususnya BCA Mekarsari, mohon menjaga protokol kesehatannya, sebab di perumahan BCA bawah itu cukup ada beberapa warga di sana yang kena COVID begitu ya. Kalian yang tinggal di daerah Mekarsari mungkin ada saudaranya yang tinggal di situ, yang perumahan BCA bawah itu ya, yang perumahan ya BCA sih namanya ya. Sebelum Mekarsari, sebelum Aqua itu ada perumahan, yang disitulah perumahannya. Itu kalian kalau ada saudara yang tinggal di situ, mungkin kalian tinggal di situ, atau kalian bermain ke situ, tolong protokol kesehatannya dipakai, karena yang saya dengar barusan kabarnya di situ jadi zona merah, ada PPKM skala mikro, ada beberapa warga di sana yang terkena COVID, ya. Jadi teman-teman, kalau mungkin kalian ini ya jangan main ke sana dulu, demi kita juga menjaga kesehatan kita, gitu. Kita doakan jemaat-jemaat yang ada di sana supaya mereka boleh berada dalam lindungan Tuhan, dan barangkali jika ada tetangganya atau siapanya yang kena pandemi, kita doakan supaya mereka cepat pulih. Kita juga doakan untuk proses renovasi sekolah minggu. Cuaca beberapa hari belakangan ini memang agak menjadi hambatan sedikit, tetapi kita berdoa supaya Tuhan juga boleh melancarkan proses pembangunan dan renovasi ini, termasuk ada ruang remaja dan segala macamnya. Kita juga berdoa untuk mamah dari Roy. Ci Epa, ada kabar terakhir mungkin dari mamanya Roy? Apa sudah pulang begitu? Saya belum dapat kabar lagi. Belum, aku juga belum dapat kabar. Belum dapat kabar ya, Ci? Ada batu ginjal ya. Ada batu ginjal. Oke. Kita doakan juga untuk Pak Puji dan Kesia yang mendapat cucu baru. Hari ini saya dengar kabarnya pulang. Kita doakan juga keluarganya. Saya belum punya cucu, Pak. Kenapa? Itu berarti apa? Ponakan? Belum punya cucu. Oma Kesia. Itu jatuhnya ponakan atau gimana itu, Pak? Si adiknya Ceo itu. Kalau Bude. untuk saya cucu, tapi kalau untuk Kesia ya bukan cucu. Ponakan ya, Pak ya? Nah gitu. Oh, oke. Saya kira udah mau siap-siap dipanggil Oma Kesia gitu. Ya, enggak lah, Pak. Kita doakan untuk keluarganya Mas Nono dan Ibu Ayu itu sepupunya Kesia, ponakannya Pak Puji yang kemarin baru lahiran, supaya anaknya tumbuh sehat, ibunya, keluarganya semua diberkati. Dan juga kita doakan untuk proses vaksinasi beberapa aktivis gereja hari Jumat ini supaya boleh berjalan dengan baik. Mari rekan-rekan kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami diingatkan akan kuasa kebangkitan-Mu yang mempersatukan kami dan menjadi dasar dari kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
biarlah ya Bapak, kami boleh menjadi komunitas yang saling mendukung satu dengan yang lainnya, merefleksikan kasih kepada sesama, dan kami boleh Engkau pakai untuk menjadi contoh di mana kuasa-Mu nyata atas setiap ciptaannya. Tuhan, kami mau berdoa untuk beberapa rekan sanak saudara kami yang sakit. Kami mau mengingat Mama dari Roy, ya Bapak, di dalam kelemahan tubuhnya, Engkau yang boleh berkati dan pulihkan kondisinya. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Mas Nono dan Ibu Ayu, ponakan dari Pak Puji ya Bapak, yang Engkau berikan anak, adik dari cewek ya Bapak, biar Engkau berkati tumbuh kembang anak ini, dan biarlah Engkau juga berkati keluarganya. Kami juga berdoa ya Bapak untuk proses renovasi sekolah minggu, gedung sekolah minggu di mana ada ruang remaja juga di dalamnya. Engkau boleh berkati dan cukupkan jalannya proses renovasi ini, terkhusus di tengah cuaca yang tidak menentu saat ini ya Bapak. Kiranya Engkau boleh terus mencukupkan segala kebutuhan, dan biarlah Engkau melindungi para pekerja yang mengerjakan, termasuk lingkungan sekitar kami ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pelayanan GKI Cicurug, baik dalam ibadah online maupun kegiatan ibadah lainnya ya Bapak. Engkau boleh berkati semua, dan biarlah ini menjadi berkat bagi jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami juga mengingat untuk rencana vaksinasi beberapa aktivis gereja yang dilakukan pada hari Jumat nanti, biar Engkau juga boleh sertai semuanya supaya boleh berjalan dengan baik. Untuk korban longsor di daerah Purwasari ya Bapak, Engkau juga boleh sertai mereka, biarlah mereka semua di dalam lindungan-Mu saja ya Bapak. Inilah doa kami ya Bapak yang jauh dari sempurna, masuk pokok-pokok doa yang mungkin belum kami doakan pada saat ini, tapi kami percaya Engkau lebih mengetahui segala sesuatunya. Kami sempurnakan doa yang jauh dari sempurna ini dalam tangan pemeliharaan-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum menutup ibadah malam hari ini, mari kita mendengarkan lagu Sebab Dia Hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak getar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit
berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia Ibadah hari ini sudah selesai. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Tante, Pak Puji, atau Pak Samuel. Terima kasih. Ya, ada pengumuman? Pak Puji? Siapa? Perlu disampaikan nggak untuk khususnya yang ini Pak Sam, yang katekisasi nanti untuk apa namanya orang tua itu tanggal 9 itu perlu nggak kira-kira Pak Sam? Gimana Pak? Maaf Pak. Suaranya kecil sekali Pak Puji. Kurang dekat kayaknya sama headsetnya. Yang kebuka siapa itu? Oh, ya Pak, ya lanjut Pak. Itu tuh yang khususnya untuk katekisasi, untuk apa namanya yang dengan orang tua sebelum tanggal 9 itu perlu disampaikan nggak gitu? Oh, percakapan katekisan. Ya, percakapan nanti Pak, itu nanti sih, karena kan akan dijadwalkan begitu. Jadi bukan dengan orang tua Pak. Kalau dengan orang tua itu nanti pas yang pembukaan katekisan. Nah, kalau yang nanti ini percakapan katekisan nanti akan di plotting dulu gitu Pak. Karena kan ada beberapa nih anaknya. Nah, nanti mungkin akan di share infonya nanti Pak. Yang lainnya nggak ada. Oke. Itu aja dari saya Pak Sam, makasih. Kasih Pak. Siapa mungkin? Halo, malam. Korem. Malam Pak. Malam Bu Eva, kelihatan capek sekali. Ada musik sedikit, nggak apa-apa ya. Ini apa namanya, untuk ibadah tanggal 30 Mei. Itu kan minta Bu Esa. Ya, jadi nanti kalian ibadahnya barengan dengan ibadah umum. Ya, yang di atas 15 tahun silakan datang sekalian teman-teman kalian yang di CD. Yang di CD-nya sudah lolos dalam artian sudah selesai semua tugasnya, sudah selesai semua percakapannya dan bisa ikut CD. Begitu. Jadi persekutuan telah umumkan untuk ibadah tanggal 30 itu bergabung dengan ibadah umum. Jadi kalian bisa hadir di sana tentu dengan mengisi link terlebih dahulu. Ya, Pak Sam ya? Betul, Ci. Nanti pendaftarannya. Oke. Ya. Terus Pak Sam, saya mau tanya yang katekisasi ini wajib ikut untuk kopdar juga wajib dong, kan kebanyakan korem ya? Wajib, Ci. Udah diterangin waktu awal masuk. Nah, ini kok sekarangnya nggak banyak ya yang ikut ya. Sekarang berapa 20 orang tuh dipotong kita bertiga. Berarti 17 kalau di monitor saya paling yang dari Katek. Nah, ada di absen tuh, Ci. Absennya kan ada tuh di mana namanya di Korem. Nah, dari situ kita bisa lihat siapa aja yang ikut. Gitu. Nanti kita dievaluasi aja salah satunya yang dia bisa diikut untuk persiapan CD-nya itu adalah salah satunya adalah dia harus ikut juga kegiatan korem. Kalau yang korem ya, gitu maksudnya. Oke, untuk ibadah ini rasanya cukup. Nanti akan dilanjutkan dengan Maria. Silakan Maria. Ya, buat teman-teman, makasih buat yang udah gabung. Dan habis ini, teman-teman pengurus jangan dulu leave, kita mau rapat dulu sebentar. Udah itu aja dari pengurus. Maaf mau ngingetin lagi, jangan lupa absen ya di grup. Terima kasih. Betul, rekan-rekan. Untuk yang Katek menambahkan info dari CEPA, begitu ya. Nanti kan jadi yang dimaksud
lulus begitu ya, itu tentu ada pewartaan dahulu gitu ya, seperti biasanya katekisasi. Nah, nama-namanya nanti diwartakan, sebelum masuk warta nanti ada percakapan akan lebih lanjut diinfokan di grup katekisasi seperti itu. Nanti karena akan disusun jadwalnya sebagaimana yang tadi sempat saya share. Untuk yang 15 tahun ke atas tanggal 30 nanti silahkan diisi linknya gitu ya. Formatnya begini rekan-rekan. Karena ada katekisan maka yang dibuka untuk early bird adalah pendaftaran duluan gitu ya, early bird-nya. Nanti linknya pasti katekisan dan orang tua katekisan yang akan ikut ya. Orang tua calon CD gitu ya, para katekisan yang naik CD itu yang akan ikut begitu ya, tidak lebih. Nah, baru setelah early bird selesai, periode early bird selesai, kita lihat di situ. Nah, itu yang dibuka untuk quorum dan jemaat umum begitu rekan-rekan. Jadi khusus yang untuk 15 tahun ke atas silahkan diisi linknya nanti. Kalian bisa ikut ibadah tanggal 30 di jam 7 pagi, rekan-rekan jangan terlambat gitu ya. Dan untuk yang di bawah 15 tahun, kalian bisa ikut dari rumah saja gitu ya. Yang di bawah 15 tahun silakan mengikuti dari rumah saja, mengingat ini protokol kesehatan yang sudah disepakati bersama. Bagi rekan-rekan yang daftar juga tolong diperhatikan begini, karena ini kan kalau saya lihat CD-nya kalau semuanya lulus gitu. Kalau semuanya di sini berarti 16 ada 16 anak. 16 kalau kita ambil simpelnya untuk orang tua berarti 16 dikalikan 2 32 tambah 16 berarti 48, ada 48 blok seat yang sudah harus diblok di bawah. Nah, rekan-rekan akan mengisi sisanya dari 48 itu. Jadi siapa cepat mengisi dialah yang dapat. Begitu teman-teman. Kalau sudah penuh, teman-teman mohon tidak berkecil hati, begitu ya. Masih bisa ibadah di rumah masing-masing karena akan ditayangkan. Begitu sepertinya kalau dari saya. Oke, untuk kategori kita nambahin ya. Rencana percakapannya itu kalian kan ada 16 orang floaternya. Percakapan itu harusnya sudah berjalan di akhir bulan ini. Ya, nanti kalau yang ngulang itu kita akan ambil di minggu pertama bulan Mei. Ya, rencananya. CD-nya kan tanggal 30 Mei. Nah, sebelumnya kan diwartakan 3 kali. Tanggal 9 Mei, tanggal 16 Mei, dan tanggal 23 Mei. Ya. Nah, tapi setelah diwartakan kalau masih ada ini itu, ya mungkin mohon maaf kalau kalian tidak sesuai persyaratan, dalam artian tidak mengikuti persyaratan, atau tidak melakukan tugas atau apa, mohon maaf, mungkin kalian tidak bisa di CD. Terus ada pembukaan katekisasi baru nih, quorum, terutama untuk pengurus yang belum ikut katekisasi ya. Itu rencananya belum CD. Jadi ada katekisasi baru mulai tanggal 1 Juni rencananya pembukaannya sampai tanggal 13 Juni. Ya, jadi kalian yang belum CD, belum pernah ikut katekisasi, silahkan mendaftar. Ya, itu nanti pun kalian akan infokan dari bagian pembinaan silahkan share ke grupnya mengatakan bahwa ada katekisasi baru gini. Itu pun kalian harus men-share-nya gitu. Makanya kita mau rapat biar kalian tahu bagaimana tugasnya supaya semuanya bisa saling komunikasinya jalan ya. Oke, terima kasih, itu aja. Mungkin untuk yang pengurus harap tidak keluar dulu. Tapi yang bukan pengurus silahkan keluar dari grup kopdar ini. Mohon maaf, terima kasih. Yang pengurus silahkan tetap tinggal di sini. Ya. Ada sedikit ini. Silakan Pak Puji. Ini untuk link untuk link pendaftaran yang tanggal 30 itu dibukanya tanggal berapa Pak Sam? Kurang lebih tanggal, kalau early bird itu kemungkinan di tanggal 24 dan 25, Pak. Untuk umum nanti mungkin dibuka di tanggal 27-an, gitu, hari Kamis biasanya. Itu ya, tolong diingat-ingat itu ya, apa yang sudah disampaikan Pak Sam tadi, link pendaftaran tadi. Jangan lupa link pendaftaran yang khususnya untuk
katek itu harus mengisi. Ya, yang di CD, Pak. Ya, yang di CD ya, yang di CD. Itu aja, makasih. Oke, rekan-rekan, selain pengurus, dipersilakan untuk meninggalkan room online ini. Selamat malam, Tuhan memberkati. Untuk pengurus harap tetap tinggal. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.